walaupun aku berbicara dengan wong yang pakar sekalipun, cak ustaz bisa kawan itu, dia pakar hukum. Ya, di pondok kontor malah. Aku sedang seliba ya, aku ngisi kajian di Masjid Al-Falah ya. Selasa tamu dia, karena selasa kedua aku dan seterusnya. Iya, itu yang enggak tuh saya gawan. Dia punya pemahaman berbeda dan kita juga punya pemahaman berbeda, pasti itu ikhtilaf namanya. Cuma kita tidak bisa langsung menyimpulkan sesuatu itu tanpa dasar dan yang di karang-karang. Hukum ini kan baca di karang-karang. Makanya akan lebih bijaksana kalau kita merangkum berbagai macam pendapat sehingga utuh penjelasan itu. Seperti itu kan? Nah, Imam Syafi'i itu merangkum dari berbagai macam pendapat sehingga utuh penjelasan itu. Misalnya kita berbicara mengenai masalah mandi ke jenazah ya. Itu kan sekarang ini kalau kita lihat atau perhatikan atau nengok di tempat lain kali, terutama di Muhammadiyah, kamu tidak akan ketemu yang namanya itu cara mandikan dan mengkapankan itu seperti apa gitu. Betul kan? Kak dia 3 lapis cukup. Nah itulah dia. Tidak akan kamu ketemu ke gunting baju model ini, pakai celana ini, tidak ketemu kamu. Langsung bungkus, betul nggak? Nah itu dia utuh memahami hadis itu. Maka baru-baru ini muncul, sebelum kita lanjutkan ya, jangan kita lembek langsung yang namanya di YouTube Google itu. Bahayanya. Baru-baru ini ada muncul penjelasan langsung dilembek dan dibenarkan oleh tai kucing itu tidak najis. Kata Ustaz itu. Dia berbicara itu di depan forum jemaah. Nah, dengan penjelasan mengungkapkan hadis sahih dan lain sebagainya. Kita tidak bisa langsung jelaskan model itu. Di hadis-hadis itu ada namanya asbabul wurud. Contoh nih, makanya hal-hal yang membatalkan wudu. Kayak di kitab fikih sunnah itu dan fikih yang lain ya, yang lebih luas lagi, lebih tebal lagi buku fikih itu. Salah satu yang membatalkan wudu itu adalah diantaranya makan daging unta. Nah, kalau kamu ketemu yang modelnya ini, langsung kamu sekat sampai di situ. Berarti kalau kita sudah makan di ngomong Arab itu batal wudunya. Kalau makan daging unta. Jadi hadisnya tuh kata Nabi, hendaklah kamu berwudu apabila kamu makan daging unta. Hadisnya sahih. Apakah kamu langsung sebarkan itu? Bingung gak sih kan? Allah beri petunjuk. Ternyata ada asal wurud. Nabi mengucapkan seperti itu. Di forum seperti ini ada seorang sahabat kentut. Nabi sedang makan daging unta bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Sebagian lain ada yang tahu, sebagian ada yang nggak tahu. Nah hebatnya Nabi tidak galak malukan sahabat ini, dan sahabat-sahabat yang lain pun saling nutup tidak galak malukan. Padahal ada yang tahu tuh. Nah sikap Nabi ketika sudah makan daging unta, mereka akan melaksanakan sholat. Kata Nabi, siapa yang makan daging unta tadi, hendaknya dia wudu. Dan tidak ketahuan siapa yang kentut tadi. Jadi bukan masalah kentut itu, tapi untuk menutupi aib itu. Nah, paham yang seluruhnya itu. Jadi sembarangan. Sama kayak pertanyaan Uju tadi. Benar Uju tuh, wawasannya luas sudah. Selalu Ustaz aku waktu wudhu dulu. Lalu tahu-tahu mendengar penjelasan yang tadi, hapus dulu. Ya.
Sementara sedang berhadas besar kan. Wudhu itu syaratnya adalah tidak besar. Berarti wudhu itu tidak sah. Tidak sah wudhu itu kalau untuk melaksanakan sholat. Nah, wudhu yang tadi itu sebenarnya untuk menghilangkan kemakruhan. Jadi sunnahnya, bukan untuk melaksanakan ibadah. Wudhu itu tadi bagian daripada mandi wajib, bukan bagian. Maka kalau kita sudah melaksanakan mandi wajib dengan rangkaian wudhunya, ya, berarti kaget kita melaksanakan sholat itu harus dengan wudhu yang baru lagi. Karena niat wudhu itu bukan niat untuk sholat. Satu. Yang kedua, yang perlu kita pahami, ini pemahaman ya, pemahaman ulama ya, bukan macam-macam. Banyak di kitab Bulughul Maram ada, Imam Syafi'i menjelaskan juga, bahkan Imam Ghazali pun menjelaskan juga permasalahan itu ya. Nah, niat kita ini dari mana mulainya? Kita udah jelas niat itu adalah di sini, di hati ini jelas, bisa dibahas lagi. Kita sudah tahu tuh. Nah, niat kita ini ada dari. Nah, niat itu dimulai dari mana aku tanya? Pada waktu kita mandi wajib itu. Terlepas ke dilapaskan apa tidak bukan permasalahan, karena lapas dia kan beda dengan niat. Lapas ke niat kalau tidak berniat tetap tak berniat namun. Ngelapas ke bohonci, ngelapas ke niat tidak salah tetap. Usolli nawaitu uslah. Ya, itu ucapan. Bukan 10 kali kamu ucapkan kalau tidak tertanam dalam hati niat, bukan niat namanya. Tapi walaupun tidak diucapkan, kalau ada terniat detik dalam hati kita, niatlah namanya. Jadi jangan sampai ngurung ke gabil lantaran kamu tidak baca macu lapas niat lagi tidak semayang lagi tidak mandi wajib. Banyak tidak mandi wajib. Dan apa Ustaz aku bilang, namanya. Nah sekarang permasalahan niat itu kamu letak di mana tuh tanya? Karena ulama tadi membagi niat pada waktu mandi wajib itu ada yang pertama tadi kata Andi tadi dari awal sudah berniat dia tidak perlu lagi. Dari sebelum air itu dia sentuh dia sudah berniat tuh. Artinya bagian mandi wajib itu sudah seluruhnya adalah bagian mandi wajib termasuk wudhu itu. Satu. Yang kedua, ada ketika dia mengguyur air tangan masuk. Ada yang ketiga, dia di saat mengguyurkan air ke kepala. Berarti itu bukan bagian daripada mandi gitu. Nah sekarang yang mana? Kalau menurut aku hemat ya, ini yang kupahami ya, yang kupahami dan kususun sedemikian rupa agar kita pacak menyimpulkan mandi wajib yang sunnah Rasul ya. Yang pertama itu niat, awalilah niat. Nak kamu lapaskan jadi, dan dilapaskan jadi. Jadi rangkaian pertama itu niat, karena suatu itu niat dulu awalnya. Masukkanlah ke seluruh itu bagian daripada rangkaian wudhu, walaupun sunnah wudhu kayak di ujung lagi pacak. Di ujung lagi pacak. Kenapa? Kakek dia khawatirkan kita masih nak wudhu itulah sunnah itu. Kenapa? Kalau kamu yakin bakal ketika mandi kaget tidak megang kemaluan dan yakin bakal ketika kita mandi wajib itu, mandi junub itu tidak keluar banyu kencing, silakan. Tidak pakai wudhu lagi. Yakin tak? Karena megang alat kelamin ini kan salah satu yang membatalkan wudhu. Hah? Masih ada wudhu kalau junub, tapi tidak masalah. Kan untuk yang awal wudhu itu jadi masalah. Karena pacak diulang lagi wudhu itu. Sama kayak kita sedang junub, walaupun kita mandi kan untuk menghilangkan kemakruhan, tapi tidak pacak mengangkat hadas besar. Kita ini kan untuk ibadah sholat itu hadas besar itu hilang dulu. Baru pacak berwudu. Oh, berwudu 10 kali masih hadas besar, mana pacak ibadah? Nah, seperti itu. Jadi rangkaian pertama itu Nah nyatet itu. Nah dicatat. Silakan kalau orang hafal, lah paham, tidak usah catat lagi lah sini kalau kan. Malam ini parah malam ini. Di sini. Ini
di sini ikhtilaf ya, tapi ada di kitab Bulughul Maram kalau hadis kalau di kitab Bulughul Maram itu tidak kebawa. Kitab Bulughul Maram itu hadisnya itu. Ada hadis yang Nabi jalan tuh. Yang Nabi jalan itu jadi yang sudah nih ya, Nabi itu mencuci tangan 3 kali. Dua ya. Sudah nih ya. Mencuci tangan 3 kali. Ya, dari sini. Nih. Ya. Sini. Kanan nih, cuci. Nah, sini. Baru sini. Ya. Bersih. Dari luar dalam. Yang ketiga baru nyuci. Cik malu. Gak usah pakai sabun-sabun. Kalau kita masuk hukum sabun itu kaget mutaghayyar jatuhnya. Air mutaghayyar, tak boleh campur-campur kaget. Mandi-mandi keramas kaget, gosok gigi semua itu kaget, itu urusan kaget. Bukan itu. Karena baju itu tidak boleh dicampur dengan baju yang lain. Kalau sabun campur sabun. Ya, karena itu sudah bagian wajib ya, mandi wajib ya. Karena kita sudah niat di awal. Ya. Sudah kita bagian kalau sudah kita cuci, termasuk di bagian lubang ini pun kita cuci. Lubangnya. Ya. Andai kata kaget juga tidak lagi kita nyentuh ini juga, dan yakin bakal tak kencing lagi, cukup di wudhu itu juga. Kaget di belakang di setelah selesai kaget, kita tinggal wudhu untuk sholat baik. Karena wudhu di awal sudah. Tapi yakin tak kamu bakal tak kencing, bakal tak megang lagi? Yakin. Makanya kayak ulang lagi wudhu. Iya, mau tuh. Ulang lagi wudhunya. CCTV nambah lagi. Nambah lagi. Dan sunnahnya itu kalau pakai apa gayung itu Nabi memegang gayung itu tangan kanan, dituang ke tangan kiri itu, baru mencuci dengan tangan kiri. Makruh pakai tangan kanan. Makruh pakai tangan kanan, tangan kiri. Sunnahnya, ya. Tangan. Iya. Tangan. Datang ini. Iya. Pakai tangan. Iya. Yo. Ah. Nah, tangan no. Oh, ya wajib jempol. Iya, masalah pakai Iya, tangan. aku. Kalau aku dah jelek. Aku dah jalan video ini. Pakai balik apa main Allah makan pakai tangan kanan. Senior ini. Oh, senior. Masih zakat. Ya. Kita pakai tangan kanan aja, Bang. Makruh baik. Artinya ini ngurangi kan dia dari awal sampai akhir kalau baca ada nilai ibadah, makanya itu sunnah-sunnah Nabi tadi. Ini ibadah kalau jadinya kan termasuk mandi itu nilai ibadah. Makanya kita yang sedang berhubungan suami istri agak berat untuk mandi, pengen nak ngulang lagi, ya cukup wudhu, ulang lagi 5 kali ini 5 kali wudhu. Ngangkat dari Kalau ini ya masih kuat. Tinggal padat tuh. dulu. Bantah dong, pakai nomor. Masih bete di muka lihat. Ayo mengangkat dari dulu kan. Nah, yang berapa tadi? Yang keempat ya? 4. Udah berapa? 4 tadi. 5. 4. Ikut tadi. Yang keempat ini, yang keempat. Yang 3 kan? Kita lihat apa? Yang penting tadi 3. Yang keempat. Ini keempat. Keempat. Sekarang ada yang 3. Kemudian baru kita berwudhu tadi. Nah, Oh, yang 4 berwudu. Berwudhu. Tadi itu. Jadi yang wudhu itu bukan berarti ya kita tuh masih berhadas. Masih berhadas kalau kita belum niat dari awal.
Jadi kalau kita sudah berniat dari awal itu beda. Amal dari awal. Iya, itu deh. Tapi kalau kamu tidak kamu masukkan di mandi wajib wudhu itu, ya, artinya kamu dapat cak ngangkat ada besar. Karena kamu belum niat untuk mandi wajib itu. Misalnya niat itu kamu taruh di pada waktu mandikan, wudhu dulu saat ini. Masih tidak baca menghilangkan ada besar. Tapi kalau wudhu dari awal sudah berniat untuk mandi wajib, berarti itu sudah mengangkat ada besar. Wudhunya itu bagus. Rangkaian wudhu tadi termasuk dalam rangkaian mandi Mandi wajib. Nah itu. Itu mah aku kurang gaji. Kamu niat kamu dari mana mulai? Kalau ujung niatnya belum start aku niat aku tak baca. Ujung tetap wudhu itu dalam arti tetap sah wudhunya itu. Apa? Tidak dosa wudhu itu, tapi hilang untuk menghilangkan kemakruhan baik. Tidak pacak menghilangkan ada besar tadi. Kalau wudhu ini tadi tidak sah. Tapi kalau sudah dari awal, bagian itu. Tapi anda kata mandi kaget kita masih kencing juga. Para ulama ngatakan boleh wudhu di tengah-tengah mandi itu boleh. Sampai kita jadi dalam keadaan suci terus ini. Dalam keadaan tidak berhadas. Jadi kita selama itu kita dalam keadaan tidak berhadas kecil. Walaupun ada besar kan sudah tertangkap ya, karena sudah niat kan. Cuman hadas kecilnya belum tuh. Karena kita berkencing tadi. Makanya kita kencing boleh kita tidak harus nunggu dari ininya. Boleh pada waktu itu. Boleh. Kalau bakal nak kencing lagi, masih kencing terus ini. Geser dulu. Ya, kencing lagi. Sudah di ujung juga. Makanya sunnahnya tadi kalau baca sebelum kita mandi itu kencinglah dulu. Bagusnya itu kencinglah dulu, BAB lah dulu gitu. Sunnahnya seperti itu. Jadi pada waktu kita mandi tidak lagi kita harus buang air kecil lagi. Benar yang dilakukan wujud itu, kalau kencing lah dulu, diambil lagi. Nah, wudhu ya. Nah, wudhu itu jangan kalau dalam kitab yang ini usahaku juga jangan sampai kita ninggal ke sesuatu yang penting itu istinsyak ya. Istinsyak dan berkumur-kumur. Bukan pada waktu wudhu baik, tapi pada waktu kita mandi wajib pun kalau kita nih lupa galak masukkan air ke bagian lubang-lubang yang tak masuk. Itu yang lupa. Karena tidak boleh satu pun dalam ilmu fikih yang tidak terkena air. Kita mandi gini, sini tidak masuk banyu. Di sini tidak masuk banyu. Di telinga tidak masuk banyu. Di jubur kita tidak masuk. Di pusat tidak kadang-kadang. Dia nanti dua yang kadang-kadang yang tidak ini. Di bagian luar lubang, di bagian pelipat-pelipatan itu yang tidak kena. Syarat mandi itu sama cak wudhu juga harus kena seluruhnya merata. Wudhu juga apalagi mandi wajib, mandi junub harus kena. Bahasa galau. Wudhu baik kalau tidak kena ininya tidak sah wudhu itu. Itu kan mandi wajib. Rejun main. Jadi wudhu itu boleh kalau kita nak memulai dari yang sunah-sunahnya boleh. Ya. Berapa sudah? Supaya kering lagi. Supaya kering. Empat. Pertama niat, cuci Lima, ya? tangan, cuci kubur dan Lima. berwudu. Lima. Yang kelima sampai keempat. Nah, wudhu ini belum selesai. Sudah. Nah, wudhu tadi ya, boleh kita dari awal dari yang pertama sunnah. Yang pelipatan tadi. Kalau itu sunnah termasuk istinsyak tadi. Nah, ya. Istinsyak dan istinsar itu jangan dilupakan. Ini penting masalahnya kan. Berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung menurut Hanafiyah dan Hanabilah dengan alasan bahwa lubang hidung dan telinga bagian dari tubuh dan wajib terkena air.
Ya. Ya. Jadi nah cara sunnahnya seperti ini. Jadi yang pakainya ya ya. Nah, istinsarnya di tangan kiri. Jadi ngirit tuh tangan ini. Kumur. Ya. Bukan yang nyuci yang ini tuh. Nyuci lubang hidung. Oh. Dak ganti seperti itu dari Nabi. Istinsyak. Nah, Masukkan air ke dalam hidung. menghirup air itu. Kalau sekarang ini disebut swab. Sudah ada Nabi mengajarkan swab itu. Untuk berdengung, itu berdenging semua sakitnya. Ya apa syarat itu bagus. Bagus tuh. Sekuat-kuat. Iya. Itu ya. Kumur-kumur juga tuh kalau ada siwak, kalau tidak masalah kumur tuh sampai kita gosok ini paling enggak. Walaupun belum pakai odol, belum sikat gigi, paling enggak dibersihkan. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 6 itu, ini wudhu yang wajib yang sampai tertinggal ya. Pertama, iza kuntum ila sholat, jika sholat didirikan, dikerjakan, farsilu wujuhakum, basuhlah muka. Muka itu batas tempat tumbuhnya rambut sampai di sini. Sunnahnya itu, kalau dia cucur ini, seperti ini sunnahnya. Tarik sini, termasuk bagian mata kita ini. Kalau dia dengan tangan kanan seperti ini, putar. Nah, karena bagi tak kena kadang. Kata Nabi dilebihkan. Kalau bisa dilebihkan. Di hari kiamat nanti umat itu akan menghadap dan bertemu denganku dalam keadaan bercahaya. Lebihkanlah cahaya itu. Nak dijelaskan ya? Dilebihkan. Jadi kalau ini sampai sini termasuk yang jenggot-jenggot itu. Jadi selang-selang. Jangan dijenggot. Ya, yang ada jenggot. Pasti jangan buat. Jadi yang spidol Itu spidol ya. Emang spidol mulu. Dan bagusnya kalau wudhu tuh kalau pakai gayungnya Buang ke kayaknya. gayungnya kanan apa gayungnya di kiri tuh? Tidak boleh ini. Nah, ini hitam. Kiri ya. Di kiri saya ini tuh. Hitam. kanan. Boleh Ustaz edit. Kiri. Boleh kita masuk Kiri itu. dong. Boleh, tidak masalah. Kalau pakai yang kiri, jadi kalau kita kan pakai ini, susah lagi kalau pakai itu kalau pakai keran kan. Kalau ini pegang tangan kiri lagi, kalau itu merusak ke kanan. Dan ini beda ya, kata-kata membasuh, mencuci dengan mengusap. Apa? Ya mengusap lah ya namanya, mengusap. Usap tuh dimainin ke bawah. Iya, mengusap atau menyapu beda dengan mencuci atau membasuh. Jadi kalau membasuh itu dalam ini, membasuh itu begitu air itu nyampak ke wajah ini, jatuh ke wajah ini, nah, langsung misalnya. Nah, jadi banyu yang nyampak ke wajah itu namanya. Yang nyampak biarlah. Nah, yang dua aja itu yang disempurna. Jangan ngembeng lagi, jangan. Kesik ya tadi. Yang masih ada mungkin. Ya. Kemudian tangan, ya. Wa aidakum ilal marafiq. Ya, membasuh lagi tangan, membasuh. Jadi air itu jatuh ke sini ilal marafiq sampai ke siku, bukan dari siku ke sini. Sunahnya dari sini sampai ke situ. Baru kita dilebihkan. Tahjil namanya, dilebihkan. Lebihkan. Kalau ingin cahaya kamu lebih di akhirat ini. Ada sini. Yang ini yang banyak tak kenal.
famsihu bi ru'usikum. Kemudian baru yang berikutnya itu ada istilahnya mengusap atau menyapu. Nah beda tuh. Jadi banyu ini diembed kecing ke bahasa Palembang tuh ya. Banyu nih, nampak nih. Nah, tuh. Nah. Bukan langsung ini bukan. Iya. Jadi ini yang wajibnya ya. Kakek kupahami ada 3 versi. 3 versi itu. Ini kupahami. Yang sampai keliru kita memahami. Kalau kita kepengen nak ngambil yang wajib bayar seperti itu. Jadi dibuang. Kalau yang wajib ini 1. Artinya kakek terpisah dengan yang namanya telingo ya. Telingo itu sunnah. Versi yang kedua, kalau kita nak menggabungkan antara yang wajib dengan yang sunnah, seperti ini versi ya. Dari sini, ke ini, lalu ke telinga. 2. Versi yang ketiga, kamu temui kalau yang ini masalahnya gitu. Yang ketiga, itu dari sini ditarik ke depan. Pernah juga itu? Nah, Baru telinga. Ketiga itu benar, jangan disalahkan. Ada hadis dan ada pemahaman. Yang keliru itu misah ke makruh hukumnya. Ini, sini, nah. Masih ada makin itu? ada uang ya. Siapa yang tunjuk uangnya? Di sini dah. Itu hukumnya makruh. Aku dulu makin itu juga. Setelahnya pas aku tahu di sini lah jelasnya. Di kitab bilang jelas. Hukumnya makruh. Kalau ada kata satu pun dalil. Nah laku ke. Cuma itu tuh sebenarnya memisahkan yang tadi lah. Harusnya ini. Set kalau nak galau. Nah kena galau tuh. Di sini kena, kuping kena, yang sini pun kena. Pisah ini kan? Sini. Macam-macam. Kalau kita ngomong itu, yang tadi kalau pas pundak sekaligus. Kalau pas ini sekaligus. Jangan lalu zaman dulu modelnya itu. Seperti itu. Ya. Itu makruh kalau misalkan itu. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Membasuh kaki sampai ke mata kaki. Sunahnya cak mana? Sunahnya seperti ini ya, yang ini. Kalau nak sunahnya ya, sunah. Pakai jari boleh, pakai jempol boleh, bagus pakai jari nih, tembik boleh. Supaya lebih pacak jangkau ini, kalau ini agak besar. Di slownya. Sudah ke sini baru ke sini. Baru naik ke sini, baru ke mata kaki. Jadi yang ini kiri, yang ini mana kiri? Sini. Jempol. Ya. Ilal marafiq. Tadi kan tadi warjulakum ilal ka'bain sampai ke mata kaki. Yang tadi ilal marafiq sampai ke sini. Ingat ya? Bukan dari sini. Jungsang itu namanya. Quran tak nyebutkan, ini Quran nyebutkan ilal ka'bain sampai ke mata. Yang mana mata kaki? Ini mata kaki. Belum tengok ada kacamata kan? Ada mata kaki kan belajar ini kan ada mata kaki dong. Yang mana mata ini kan? Iya. Yang inilah yang Senegal ditegur oleh Nabi itu, yang tidak ketemu. Apalagi telapak kaki, apa dibagi di bagian ini. Ya? Kayak kita bahas itu sebenarnya bahasanya kaget dulu, cuma sepanjang ini baik. Kilas baik. Udah sudah. Kelima. Kemudian yang keenam. Kelima. Sudah ya? Sela-sela tadi itu. Sela-sela. Oh, kelima salah. Tidak sudah bagi dulu. Apa kita bagi dulu? Baru panas empat. Ya. Kemudian baru kita mencuci bagian apa? Kepala kita. 3 kali. Tapi di bagian ini apa? Rambut. Apa namanya tuh?
Kulit kepala. Jangan sampai tak kena kulit kepala. Jadi bukan ini bahaya nyucinya. Nah, Menyela rambut. ya betul, menyela-nyela rambut. Ya. Baru ke sebelah kanan. Kan 3 kali. Sebelah kiri 3 kali. Disitulah kita termasuk menyela bagiannya. Ya. Jadi tidak perlu kita bisa langsung ini di sini turun gitu. Turun di sini dulu, ya. Kira-kira belum ini naik lagi gitu. Ya, di sini bisa lah, di sini lipatan di sini. Ya. Makanya kenapa juga kadang kita masih terpegang, maka disuruh lagi untuk wudhu berikutnya tadi. Terpegang tadi. Masih terpegang. Nah, itu lagi untuk menyempurnakan tadi. Sini termasuk tadi, ya, sini juga ya. Nah, di sebelah kanan, sunanya kanan dulu ya, kanan dulu, kiri dulu. Yaitu mencuci kulit kepala sampai mengguyur ke seluruh badan ya. Gua pengen ngejelasin situ di bagian lubang dan peripatan. Yo, kanan kiri, dari kanan kiri. Hah? Apa ya nyala segini ya? Harusnya bab lagi karena ujulanannya itu. Nyoncong. Dia agak Nyoncong dia, nyoncong. Supaya ada ganti lagi, Wak. Masalah ini jalan pendudukan. Supaya ada ganti Kami yang baru dapat juga. Hah? Kami yang baru dapat juga. Alhamdulillah. Termasuk Alhamdulillah berarti dengan hadir majelis yo. Ajak ngomong banjir. Minggu kali. Jadi kalau Nabi nyebutkannya masalah yang wudhu tadi ya, baru nak yang kalau yang melebihkan ini ya, melebihkan itu supaya kita tahu istilahnya, melebihkan bagian muka ini, tujuh kan atas ini, tapi baca lebihkan ya, sini. Maka dia sampai ke bagian telinga ini, nah. Itu namanya ghurrah. Tapi kalau bagian siku dilebihkan atau bagian kaki dilebihkan, maka adung sampai hampir ke betis ini. Itu namanya tahjil. Jadi melebihkan bagian anggota ini, yang bagian ini namanya ghurrah, dilebihkan. Kalau kamu kepengen cahaya kau dilebihkan pada hari kiamat, kata Nabi, lebihkan wudhu itu. Airnya lebihkan. Kalau ini cahaya lebih dari kiamat, ghurrah dan tahjil namanya. Kalau di muka ya, bagian tangan dan kaki itu tahjil. Bukan tajil, Bang Gede. Bukan tahjil, bukan tahjil. Nanti puasa itu Hati-hati. Beda nih, hati-hati ya, bukan takjil. Takjil. Tahjil. Sama dengan fahsya. Fahsya dengan al-fahsya dengan al-fasa, beda tuh. Kalau al-fahsya yaitu perbuatan yang kurang bagus. Kalau al-fasa itu kentut tak berbunyi. Ya hati-hati tuh, beda tuh. Kan wal fahsya wal munkar. Al-fahsya dengan al-fasa beda tuh. Kamu nak bahasa Arab, al-fahsya, al-fahsya itu yang perbuatan yang tercela enggak bagus. Al-fasa kentut tak berbunyi. Bahasa Arabnya itu. Ya bahasa Arabnya. Al-fasa. Kalau kentut berbunyi, adortu. Berdebut itu, adortu namanya. Adortu. Tapi kalau al-fasa itu kentut tak berbunyi. Berarti di bahasa Arab. Adortu. Nah, ini tai ini. Bukan adortu. Wa'id. Tai. Baul kencing. Kamu tahu Banyak dapat. Baul. yang keenam, nah baru kita yang namanya itu mandi keramas itu juga. Ini selesai sebenarnya, urutannya sudah. Ya, sudah selesai urutannya.
Nah, baru Nah, yang mandi keramas. yang keenam itu Mandi. adalah terakhir baru kita mandi. Eh. Nah, baru kamu mandi biasa Mandi tadi. keramas, ujung. Yang nak gosok gigi, nak bersabun, lagi lah selesai nih Masuk. setelahnya. Selesai yang mana? Ya, baru ini nah, mandi. keramas. Ya sebelum mandi keramas kan istilahnya kan. Apa nak bersampo, nak gosok gigi, nak bersabun, lagi lah. Termasuk kata kamu teh, itu tadi tidak disabun Ustaz. Sabun ya lah, ini masalah. Batal Ustaz udah kayaknya udah lagi. Karena nyentuh ini batal. Udah tadi batal Ustaz. Jelas batal. Jelas batal. Makanya kakek diulang lagi wudu. Cuman yang wudu kamu ini wudu itu untuk sholat atau wudu untuk sunnah mandi? Bisa kan ya? Kalau kita niat tadi Ustaz wudu aku tadi batal. Aku nak menyempurnakan lagi sunnah wudu aku mandi tadi. Berarti kita wudu lagi setelah ini ya. Boleh kita wudu lagi. Wudu lagi, tapi wudu ini untuk sunnah yang ini. Aman ya, Mak. Ya. Tapi kalau kita niat kita anak sholat, kita harusnya wudu sholat. Ya. Wudu sholat kan beda. Beda kan? Niatnya beda nih. Ini niat untuk wudu mandi wajib dengan niat wudu sholat. Itu ya sekilas itu ya. Yang kita simpulkan dari Panjang ini penjelasan blog ini. Kalau sampai ke Jadi sini. kalau sayur, gua kemana jinggo kayu ya. tapi ini Kali gini, sampai sini weh, kayu. Selain itu sudah. susah. Tadi kan ini kepala 3 kali kan? Goyang kan? Baru sini tadi. Kalau kiri kanan. Kanan 3 kali. Jadi 3 kali. Boleh kita sering-sering juga diangkat dulu supaya kan masalah sini kita dulu. Kalau ini baik kan dan jago juga ya air mustaqmal. Ingat kita sudah belajar itu kan lewat itu lupa. Lama diwajib. Jadi kesimpulannya mungkin tidak pakai sabun juga sah si ini tadi. Janu. Siapa? Si mandi wajib tadi. Si mandi wajib. Si mandi wajib tadi. Bukan. Si Kalau mandi selama wajib. ini pakai sabun kan? Justru pakai Kalau sabun sabun dan kan? sah si mandi wajib. Ya? Si mandi wajibnya. Oh, iya. Kalau selama ini pakai sabun kan mesti kan? Itu sebagian ulama ngatur kan, mayoritas malah. Itu tidak boleh menggunakan sabun kalau mandi wajib. Mutaghayyar itu air mutaghayyar. Bercampur sudah. Nah, kekeliruan selama ini ada yang ketika dia belum selesai keramas belum masih mandi wajib dia langsung sabun. Karena itu datang kan mungkin harus mutlak. Harus air mutlak, air yang belum bercampur dengan yang lain. Kaget, selesaikan dulu itu. Selesai ya baru yang tadi mandi keramas tadi nah lajulah kamu nak bersampo, nak gosok gigi, nak kamu sabun lagi nih lajulah. Kali. Sama ini kalau aku kan sabun. Alhamdulillah ini kan ada nilai saya alhamdulillah nah. Iya. Mutaghayyar, kita sudah belajar mutaghayyar. Mau tidak tahu. Boy, untungnya kamu datang malam ini. Iya. Intinya cek itu. Kalau malam kamu Yang datang lain malam ini ini. coba Iya. Itu yang pertanyaan jujur, jelas sekali jujur. Panjang tuh laju. Jelas. Ya masalahnya kayaknya dijelaskan lagi loh pada pertemuan berikutnya ya. Ya, atau Makanya kita berusaha untuk baca jelaskan ya. Insyaallah. Karena khawatir dengan penjelasan. Nah, ketika kamu jelaskan yang lain tuh aku bahaya tuh. Ada majelis ini dia. yang susah kali salah jelaskan juga. Nah, itu kita jelaskan ini. Kita jelaskan. Nah, kamu jelaskan itu yang main. Jom, Saya jom, lihat jom, kan kita itu dapat nama aja majelis rumah itu ini. kan. Kenal kan? Dapat kan? Guru kamu. Paham sampai sini, paham. Kamu nggak jelaskan itu. Kan berbeda Kalau di jelaskan. sini lemah salah-salah. Iya. Enggak apa-apa kawan kita. Kamu janji kan? Iya, enggak apa-apa. Bener. Itu pertanyaan lucu ya. Apalagi yang berikutnya kita selesai dulu pertanyaan. Mayis ini tuh. Hah? Mayis. Dia. Pertanyaan selanjutnya Jangan ini. tidak kejingoan apa tidak sadar bahwa ada yang menutupi lutut tadi. Ada yang nyingoan. Pas sudah selesai sholat baru ingat ini tadi nutupi wudhu. Ya kalau ada yang menunjuk tahu berarti ulang lagi. Data sudah dijelaskan kan? Ya. Kecuali kalau Ya. Kalau maksudnya bukannya Mil tahu kan contohnya saat aku pegawai ini kan kadang sering ngelipik pada. Cek, Tahu ikan. nempel di sini kalau sudah itu maksudnya kan jangan tahu. tidak tahu tidak masalah, tapi kalau sudah ada yang menunjuk tahu, Aman, batal. Dan Iya, pas kalau sudah sudah selesai sholat dan ini baru tahu ada yang nutupi Ya, wudhunya dia tadi. nutupi. Seperti sesi ikan, cek, Ikan. kira Kalau cek cek itu. sini, Ikan itu wah. kalau tutup sesi ikan tuh. sesi itu sama itu ada sesuatu. Kalau kita bahas bukan buku kitab ini ya, kitab yang di fikih sunnah dan di fikih syafi'i itu ya,
disebutkan itu salah satu yang dimakfukan. Kalau yang tidak sampai nutup banyak ya, celo banyak. Mas nempel dikit Iya, Pak. nempel dikit, Nah, iya. kan Kalau nempel. kami kalau pena pun Ayo, orang di itu sini kan. makfum. Kalau Henry Plus tuh penghasilannya Besar. Hah? Besar. Besar. Ya. Henry Plus yang kadang luko kan. Ya, kecuali kalau memang untuk luko tuh agak parah yang pacak perdelan dan sebagainya silakan baik, tapi dicuci baik di bagian itu. Sampingnya buka borok Borok misalnya, maksud ditutup kan? Ya. Misalnya Buang tutup, bewong. kita tahu borok kita tak tahu ya, tutup pakai itu. Buka bahaya dibukanya. Potong tangan. Terus aja Cak, buang bayi uangnya. Kata apa tadi? Lanjutan tadi. Yang tadi dengan Pendi tadi. Lanjutan ke si Tatang tadi lanjutan tadi. Dalil. Iya, Dalil Yang apa tadi? Ya, dalil tentang mabuk tadi. Dari hadis Ibnu Majah, Abu Daud, Rasul menyatakan juga bahwa akan dimaafkan kesalahan umatku yang tidak tahu. Nah, itu. Kemudian dalam Tadi naik belum tadi? Al-Baqarah 286 Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah kau hukum kami lantaran kami salah lupa nih. Kau baca tadi. Tadi yang lupa. Kalau guru aku lagi. Itu kan doa. Nomor itu macam-macam ah. Rabbana la tu'akhizna in nasina. Iya, baca tadi. Apa itu? Cuma dari mana naruhnya ada lele. Jadi maaf Ustaz Pendi ya, Iya. jadi Oh, dalil yang lah kamu. yakinian Mbak itu kan kalau ada dasarnya tadi kan. Ini kau yakin dong tadi? Aku berarti. Salah jawab ini, salah jawab. Mana aku kakak? Iya, awak doa Rabbana la tu'akhidna tadi nah. Itu sebenarnya. Iya, beneran Ustaz tadi. Tujuan doa ini apa tadi? Artinya tadi arahnya bukan di situ, berarti itu yang dijelaskan. Kita belum ngerti kan, belajar dah. Belajar itu ya. Ya kru baco tadi penjelasan Pendi ini jelaskan masalah apa masalah apa? Jauh itu bukan itu. Menjelaskan masalah yang dimaafkan tadi dengan babi dia. Tempat makan tadi. Iya, iya. Jauh. Itu darurat, hukum itu darurat. Iya, Bukan yang babi tadi. Tidak sengaja. iyo. Dari Dari Ini pada tidak mati. yakin itu ada binatang lain di hutan itu banyak binatang lain. Iya. Bodoh. Bukan dong. Ini babi. Tadi ada yang keliru ya. Makanya kita lurus ke. Seandainya. Tidak apa-apa dia sudah berusaha untuk nyawa. Sudah bagus. Ya antum tidak yakin itu ha. Seandainya. Oh, banyak di. Sengaja kita coba ya untuk menjelaskan. Boleh kan seandainya? Pokoknya mentalnya jadi lah. Iya. Lah bagus. Kita tinggal melurus saja itu supaya jangan sampai kayak ini pendapat Pendi langsung di jangan. Jangan buang punya meja. Kacau itu kawan itu. Yang buruk buang. Iya kita dalam hutan. Kan ada cuma babi dulu dalam hutan pasti ada ulo. Cuman ini boleh lah, pinter Cacing. menyiasati keadaan, pinter ngeles sebenarnya. Pisang hutan ada. Babi dimakan halal atau haram tadi ya? Iya, jelas Dia jawabnya halal. tadi? Halal. Enggak. Hukum babi itu tetap haram. Halal. Tidak pacak babi jadi halal. Cuman hukum itu dimaafkan. Hukum babi kita makan babi itu hukum dimaafkan. Bukan babi jadi halal. Tetap haram babi. Tidak menjadi halal. Kau lah halal. Jangan salah. Bukan ini nggak keliru kita nyampaikannya. Oh kalau ada babi ini babi haram jadi halal. Salah. Babi itu tetap haram. Cuma hukum kita memakan babi itu dimaafkan oleh Allah. Sekedar. Itu pun ya sekedar untuk mengajar. Bukan lagi ke boji ke gawe kencang. Cadangan. Soji makan ganjol Beda ya. Karena keadaan ya menyelamatkan jiwa. Tadi kan aku bilang kalau daripada kita mati, babi juga halal karena ini ada yang lain dimakan. Nah kan terakhir Mumayyiz. Mumayyiz. Bisa jelasin. Oh, Balik ya Ustaz Mumayyiz. Balik wis tadi. Balik umurnya 17 tahun dan 18. Padahal 7 tahun itu. 13 tahun. Ya memayis ini kan salah satu syarat untuk wudu ya, salah satu wudu memayis ya. Jadi wudu itu boleh dengan budak yang belum balik asal dia memayis.
Lah, Mumayyiz ini lah sudah berakal lah sudah paham mana yang baik, mana yang benar. Oh ini bahaya, ini tidak bahaya, lah sudah tahu. Jadi anak-anak kita tuh sah untuk berwuduk, ya. Walaupun dia belum balik, asal dia mumayyiz. Tapi tidak sah wuduk itu. Sebaliknya, sebaliknya dia tidak mumayyiz. Walaupun balik. Kembali dengan tempat Walaupun balik. Lupa jangan di rumah. Walaupun tidak sah dia. Berapa kali balik, ajak medak yang mana benar. Bila ajak medak itu balik berakal dia. Itu pedas di muka. Jatuh dengan di rumah. Tinggalan catatannya. Iya. Lupa ngapa? Ini besar. Jatuh dengan apa? Pasti belum berakal kan? Itu arti kategori itu belum Intinya tuh berakal. kalau tidak baca tahu yang hak yang kita Artinya kalau belum sah wuduk. Jadi bukan belum berakal. Belum berakal kan bukan tak sah wuduk baik. Termasuk ibadahnya tidak sah karena dia bebas dari hukum. Tidak tahu yang wong dilaju. Kan ada belum berakal. Seperti itu majlis ini ya. Berarti tidak berakal kan dia. Iya, apanya wong jangan. Masih wuduk. Tapi di motor Banyak siap. wong di wuduk kan ada ngomong di tempat lagi kan. Enggak itu ngomong ini. Kita ngisi sih kok lagi deh. Mau bilang dulu. Sampai si Polo, Ingat sudah. banyak jobnya. Lima. Islam, mumayyiz, aib mutlak, apa lagi tadi? Ini ada besar. Ada besar. Tidak dalam keadaan barang besar. Kemudian yang kelima, apa gitu? Tidak ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Ya. Seperti itu. Yang tidak diapa dulu itu penjelasannya. Kita belum kemana-mana masa di sini tadi masih bahas hilang dulu. Kayak catat lagi gitu. paling enak paling berkumpul lain. Ini bela panjang bahasanya. Jadi pula Ya. Tak bisa biasa. MC Sudah. Oke, Doa. ini selesai bahasan kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat, ada berikan hidayah kepada kita galau-galau. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan fi hadzal majlis ta'lim ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna wasiha wal barakah wassalam fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah kayakan kami dengan ilmu, wa zaina bil ilmi, berilah kami kepahaman terhadap ilmu, wa akrimna bit taqwa, muliakan kami dengan ketakwaan, wa jamilna bil afiyah, berilah kami dengan kesehatan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kembali ke